Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Rosa. Aku dari S1 Manajemen Angkatan 2018. Nah, sebelumnya gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian baik-baik aja ya. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki pekan UTS atau ujian tengah semester. Nah, tapi kalian jangan risau, jangan galau, karena di sini aku bakal menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah manajemen operasi. Tapi apa ya materi yang bakal aku bahas? Oke, tunggu sebentar, akan aku share materinya. Sebentar. Ini dia. Aku akan bahas Capacity Planning with Linear Programming Method atau perencanaan kapasitas dengan metode program linear. Nah, aku full screen terlebih dahulu. Sebentar. Nah, ini dia. Jadi langsung aja, sebelum kita memasuki ke cara perhitungannya, ada lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih kapasitas itu. Nah, jadi kapasitas dalam suatu produksi merupakan jumlah dan jenis output maksimum yang dapat diproduksi dalam satuan waktu tertentu. Nah, jadi kapasitas produksi ini ditentukan oleh kapasitas sumber daya yang dimiliki. Nah, antara lain ini ada kapasitas mesin, ada kapasitas tenaga kerja, ada kapasitas bahan baku, dan yang terakhir ada kapasitas modal. Nah, adapun metode dalam menentukan perencanaan kapasitas, di sini ada dua. Yang pertama ada metode break-even point atau BEP. Yang kedua ada metode linear programming yang terdiri atas metode grafik, model. Nah, metode ini dilakukan dengan dua variabel keputusan. Yang kedua ada metode simplex. Ini jika produk yang dihasilkan itu lebih dari dua variabel, seperti itu. Nah, langsung aja, karena di sini aku bakal bahas metode grafik. Jadi, di sini aku akan membawa contoh kasus yang dapat diselesaikan dengan metode grafik. Nah, di sini aku udah punya contoh kasus. Nah, di sini aku menyarankan kalian untuk mencatat terlebih dahulu kasus ini, biar kalian nanti enak ketika aku next untuk membahas setiap penyelesaiannya, kalian juga udah punya catatan soalnya tadi tuh seperti apa ya, biar nggak lupa seperti itu. Nah, jadi di sini aku akan bacakan contoh kasusnya. Jadi perusahaan sepatu memproduksi dua macam produk, yaitu merek A dan B. Dalam satu hari, perusahaan memproduksi sepatu merek A dengan model selop 6 buah, jepit 5 buah, dan wedges 9 buah. Sedangkan merek B, selopnya 7 buah, jepitnya 10 buah, dan wedgesnya 4 buah. Nah, kapasitas produksi untuk setiap model adalah 42 selop, 50 jepit, dan 36 wedges. Laba maksimum yang diinginkan perusahaan untuk merek A itu sebanyak Rp500.000 per unitnya, sedangkan laba maksimum untuk merek B sebanyak Rp600.000 per unitnya. Ini kasusnya ya teman-teman. Dan yang ditanyakan adalah, yang pertama, berapa banyak sih kapasitas yang harus diproduksi dengan mempertimbangkan kombinasi produk yang optimal? Yang kedua, berdasarkan poin A, berapa laba maksimumnya? Nah, gunakan linear programming metode grafik. Nah, oke, karena di sini pertanyaannya meminta kita untuk menyelesaikan dengan metode grafik, maka langsung aja kita tulis dulu dari kasus ini, kita tulis apa saja sih yang diketahui. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam pengerjaannya nanti. Jadi, langsung saja kita bikin diketahui dua macam produk sepatu, itu ada merek A dan merek B. Lalu, untuk produksi sepatu merek A, untuk jenis selopnya sendiri sebanyak 6 buah, jepit 5 buah, wedges 9 buah. Lalu untuk produksi sepatu merek B, untuk selop sendiri 7 buah, jepit 10 buah, wedges 4 buah. Nah, sedangkan kapasitas produksi untuk setiap modelnya, selop ini mampu diproduksi sebanyak 42 buah, jepit sebanyak 50 buah, wedges sebanyak 36 buah. Dan laba maksimum yang diharapkan untuk merek A sendiri Rp500.000 per unitnya, untuk merek B sebanyak Rp600.000 per unitnya. Baik, setelah kita menuliskan diketahuinya, nah untuk lebih enaknya kita membentuknya ke dalam sebuah tabel agar lebih enak sendiri. Nah jadi di sini tabelnya ada kolom model, ada kolom produk dari merek A dan merek B, lalu ada kolom kapasitas. Nah, jadi langsung ditulis di sini untuk model selop, merek A sendiri 6 buah, merek B sendiri 7 buah, dan kapasitas maksimalnya selop ini 42. Nah, lalu untuk model jepit sendiri, produk merek A
sebanyak 5 buah, merek B sebanyak 10 buah, kapasitasnya sebanyak 50 buah. Lalu untuk model wedges sendiri, produk A 9 buah dan produk B 4 buah, kapasitasnya 36. Dan laba maksimumnya untuk merek A tadi kan Rp500.000 dan untuk merek B Rp600.000. Nah, setelah kita mengaplikasikannya ke dalam tabel untuk mempermudah kita, selanjutnya kita membentuk persamaan. Mengapa kita membentuk persamaan? Ya karena kan tadi kita diminta dalam metode grafik. Nah, dalam membuat grafik kan tentunya kita membutuhkan sebuah persamaan dulu untuk kemudian dicari titik koordinatnya. Seperti itu kan teman-teman. Baik, langsung saja kita bentuk persamaan. Di sini ada Z. Z ini menandakan laba maksimum, yakni sama dengan 500.000 X1 ditambah 600.000 X2. Nah, X1 di sini maksudnya adalah merek A, X2 di sini maksudnya adalah merek B. Nah, lalu persamaan selanjutnya ada 6X1 tambah 7X2 kurang dari sama dengan 42 dari sini. Nah, di sini kan selop 6 buah untuk merek A, 7 buah untuk merek B, dan kapasitasnya kan 42. Nah, maka dari itu di sini persamaannya 6X1 ditambah 7X2 kurang dari sama dengan 42. Lalu persamaan kedua ada 5X1 ditambah 10X2 kurang dari sama dengan 50. Dari sini, dari persamaannya jepit. Lalu untuk persamaan wedges, di sini ada 9X1 ditambah 4X2 kurang dari sama dengan 36. Lalu, untuk X1 dan X2 syaratnya adalah lebih dari sama dengan 0. Baik, langsung saja. Nah, setelah kita mengetahui persamaannya seperti apa, kita bisa melanjutkannya dengan mencari titik koordinat untuk setiap persamaannya. Baik, untuk persamaan pertama, di sini kan ada 6X1 ditambah 7X2 kurang dari sama dengan 42. Kita cari titik koordinatnya. Yang pertama caranya adalah kita misalkan X1 ini sama dengan 0. Nah, jadi ketika X1-nya 0, ternyata di sini X2-nya ditemukan sebanyak 6. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mencari ketika X1-nya 0, kita cari juga ketika X2-nya 0, kira-kira X1-nya berapa. Nah, ternyata ketika X2-nya 0, X1-nya ditemukan 7. Maka di sini titik koordinatnya yang dapat kita ketahui, di sini X1 0 dan 7, X2-nya di sini ada 0. Nah, lanjut. Nah, untuk persamaan yang B, 5X1 tambah 10X2 kurang dari sama dengan 50. Nah, sama seperti sebelumnya, jadi kita permisalkan dulu X1 sama dengan 0. Nah, ketika X1 sama dengan 0, ternyata X2-nya sama dengan 5. Dan ketika X2-nya sama dengan 0, ternyata X1-nya sama dengan 10. Nah, sebenarnya di sini nggak wajib ya, teman-teman, titik koordinatnya itu dibentuk ke dalam tabel itu sebenarnya nggak wajib. Cuman di sini aku mengaplikasikannya ke dalam tabel untuk mempermudah saja penyelesaiannya ke belakangnya nanti, seperti itu. Lanjut, untuk persamaan yang ketiga, 9X1 ditambah 4X2 kurang dari sama dengan 36. Sama seperti sebelumnya, kita permisalkan dulu X1 sama dengan 0. Ketika X1 sama dengan 0, ternyata X2-nya sama dengan 9. Dan ketika X2-nya sama dengan 0, X1-nya sama dengan 4. Nah, oke, ini dia grafiknya. Loh, kok bisa langsung grafik? Iya, karena kan kita udah mengetahui nih titik koordinatnya untuk setiap persamaan itu berapa aja. Di sini kan sudah ketahuan. Untuk persamaan kedua juga udah ketahuan. Untuk persamaan ketiga juga udah ketahuan. Maka langsung kita bikin grafik aja di sini. Nah, seperti ini. Oke, ini dia grafiknya. Sebentar aku full screen terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kan bisa kita lihat ada 3 garis. Ini kan dari 3 persamaan yang tadi. Nah, di sini adalah garis untuk persamaan pertama. Dan di sini adalah garis untuk persamaan kedua, dan di sini adalah garis untuk persamaan ketiga. Nah, ketika kita sudah membuat grafik ini, kita cari dulu nih yang diarsir itu yang sebelah mana. Nah, tadi kan persamaannya adalah kurang dari sama dengan. Nah, jadi karena dia kurang dari sama dengan, maka yang kita arsir adalah bagian pojok bawah dalam. Gimana ya? Bagian dalam, dan itu yang di bagian bawah. Karena kan kurang dari sama dengan, seperti itu. Nah, sedangkan di sini kan ini yang bagian yang diarsir. Nah, jadi langsung aja, karena di sini kita udah mengarsir, maka kita ketemu nih 4 titik. 4 titik ini nantinya digunakan untuk
menentukan kombinasi produk yang optimal itu sebanyak apa, seperti itu. Nah, jadi di sini dapat kita lihat untuk titik A sendiri kan 4,0 dan untuk titik B sendiri di sini ternyata adalah 2,1, 4,1 dan untuk titik C di sini sebanyak 0,5 dan di sini untuk titik D 0,0. Nah, kita kan sudah mengetahui nih besaran setiap titiknya, maka langsung kita substitusikan ke Z-nya, ke persamaan Z tadi laba maksimum untuk kita mengetahui kombinasi produk yang optimal dengan laba maksimumnya itu seperti apa. Oke, langsung saja. Di sini kan persamaan Z-nya itu sama dengan 500.000 X1 ditambah 600.000 X2. Nah, dimulai dari titik A, yaitu 4,0, 500.000 dikali 4 ditambah 600.000 dikali 0 sama dengan 2 juta rupiah. Dan untuk titik B, 2,1, 4,1. Nah, jadi 500.000 dikali 2,1 ditambah 600.000 dikali 4,1 sama dengan 3.510.000 rupiah. Dan untuk titik C, di sini ada 0,5 kan ya. Jadi 500.000 dikali 0 ditambah 600.000 dikali 5. Sebanyak 3 juta rupiah. Dan untuk titik D sendiri 0,0 langsung saja 500.000 dikali 0 ditambah 600.000 kali 0 sama dengan 0. Yang sudah jelas ya hasilnya 0 karena kan titiknya 0,0 semua. Nah, maka dari sini bisa kita lihat nih. Ternyata ternyata total yang paling tinggi di sini adalah 3.510.000 rupiah. Maka dapat kita simpulkan bahwa 3.510.000 rupiah ini merupakan laba maksimumnya dengan kombinasi produknya yang optimal berarti adalah 2,1 dan 4,1. Tapi kan 2,1 dan 4,1 ini perlu kita bulatkan lagi menjadi sekitar 2 produk dan 4 produk. Nah, jadi dapat kita simpulkan kesimpulannya, kombinasi produk yang optimal, yakni produk A sekitar 2 produk dan produk B sekitar 4 produk dengan laba maksimumnya sebanyak Rp3.510.000. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Jadi seperti itu contoh kasus dan cara penyelesaiannya suatu perencanaan kapasitas ketika kita diminta untuk menyelesaikannya dengan linear programming metode grafik. Seperti itu. Ya, semoga kalian bisa lebih paham lagi dari penjelasan saya. Oke, aku stop share terlebih dahulu. Oke, mungkin cukup ini saja. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses UTS-nya teman-teman.